Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki. Kalau beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia sepertinya fokus adalah untuk mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tetapi sekarang sepertinya kita sudah mulai harus fokus ya untuk membahas dan juga mengawal terkait dengan sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 24 Juli 2024 nanti ini untuk mantan terpidana Saka Tatal. Sekarang aku lihat ada banyak sekali video-video lama Saka Tatal 8 tahun lalu pada tahun 2016 dia itu disidangkan. Kita bisa ngelihat wajahnya Saka Tatal dengan sekarang kelihatan banget tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Badannya masih segitu, kemudian juga berat badannya sepertinya tidak ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Ada persamaan yang aku lihat dari penampilan Saka Tatal dulu 8 tahun lalu dengan yang sekarang. Potret wajah yang kelihatan kaku, tegang, dan kesannya menyimpan kemarahan sesekali bahkan seringkali masih kita temui dan kita lihat pada saat Saka Tatal berani pertama kali muncul di media massa. Kita ngelihat ya wajahnya awalnya masyarakat itu menilai bahwa ini kok tampangnya Saka Tatal serem banget ya. Tapi ternyata setelah kita selami, kita dalami, ya wajarlah dia merasakan hal yang seperti itu. 8 tahun lalu, jejak digital kuasa hukum dari Saka Tatal, Titin Priyalianti, mengatakan, ini ada rekamannya dari salah satu TV lokal di Cirebon, katanya begini, betul, selama BAP, Saka itu didampingi kuasa hukum, tapi sebelumnya dia mengalami penganiayaan seperti disetrum dan dipukul walau tidak diakui oleh penyidik. Kita juga udah dengar sih keterangan dari penyidik kan beberapa waktu lalu bahwa yang melakukan hal seperti itu bukanlah dari penyidik katanya, tapi adalah sesama anggota tahanan. Terlepas siapa yang betul atau yang salah, ini kan juga sedang dilaporkan ya untuk Ibtu Rudiana dari salah satu terpidana dengan dugaan adalah hal yang tersebut. Foto-foto Saka Tatal ini memang nggak bisa dipungkiri menyimpan banyak hal yang cerita sedih banget. Dulu itu kita lihat juga kan ada banyak yang kayak orang-orang demonstrasi, tapi yang demo ini tidak sampai ratusan, berbeda dengan demonya Peggy Setiawan karena warga yang mendukung. Kalau demo ini paling sekitar 20-an orang aja dan rata-rata tuh masih pemuda loh di sini. Mereka mengatasnamakan keluarga Vina dan juga Eki. Berbeda dengan demonya dari orang-orang yang mendukung Peggy Setiawan. Itu kan kita bisa ngelihat dari semua kalangan dan totalnya juga itu ribuan. Ini berbeda lah ceritanya dibandingkan dengan dulu. Ada juga komentar dari kakeknya Vina yang memberikan reaksi pada saat hakim memberikan putusan untuk Saka Tatal dengan hukuman sekitar 8 tahun sekian ya. Dengan hukuman 8 tahun itu menurut kakeknya ya sudah tidak apa-apa karena dia masih di bawah umur. Tetapi untuk yang lainnya dia bilang harus dihukum yang maksimal. Tapi kan ya kita tahu ya bahwa sekarang sepertinya keluarga Vina pun sudah mulai berubah haluan. Yang awalnya begitu percaya para terpidana itu adalah pelakunya. Keterangan dari Marliana di beberapa kali wawancaranya, sekarang pun dengan keviralan ini kembali terjadi, meragukan apakah benar para terpidana itu adalah betulan pelakunya. Aura kemarahan di Saka Tatal ini masih terlihat sangat jelas. Dia menyimpan kepahitan yang mendalam. Bahkan pada saat kuasa hukumnya diwawancara dengan sejumlah media massa, bahwa saat ini Saka sedang menjalani tes psikologi yang disediakan oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang paling saya khawatirkan, kata Bu Titin, adalah bahwa Saka Tatal ini menyimpan dendam masa lalu. Wajar sih, kita disakiti orang, hal yang simpel kecil aja bisa ingat seumur hidup, apalagi 8 tahun ya dia menahan semua ini, walaupun Saka Tatal kan di penjaranya 3 tahun sekian. Tetapi sebelum kasus ini viral, dia itu mendapatkan ya cemoohan dari warga, cemoohan dari masyarakat, untuk cari kerja juga sulit. Sekali lagi bahwa untuk Saka Tatal jangan kecil hati. Kalau kamu tanya gitu sama netizen sekarang, aku rasa bahwa masyarakat yang menilai kamu pelakunya itu kayaknya sudah cukup sedikit ya dibandingkan dulu. Tetapi kita paham, kamu kan sekarang sedang berjuang untuk membuktikan bahwa keyakinan kamu yang menurut kamu bukanlah pelakunya, ini kan untuk memulihkan nama baik kamu secara hukum. Secara sosial media atau kehidupan nyata, nama kamu tuh sebenarnya sudah baik ya. Tapi ya harus dituntaskan, karena ini juga salah satu terapi menurut aku bagaimana agar Saka Tatal
tidak bisa mengembalikan 100% masa-masa yang telah hilang, tetapi dengan adanya mungkin kemenangan nanti ini, Saka Tatal yang akan terjadi kalau memang dia akan menang, itu kan bisa ngebantu banget psikologinya Saka Tatal. Dan dikatakan di sini bahwa ada satu poin yang aku menarik mau aku bahas lebih dalam adalah menurut Bu Titin ada 4-5 novum atau alat bukti baru yang ini menjelaskan kondisi sebenarnya bahwa tidak ada kejadian pidana itu. Yang kenapa kok disebutnya 4-5 nih? Ternyata kan ada satu lagi novum atau alat bukti yang sedang ditunggu banget karena yang bersangkutan itu masih belum bisa memberikan. Aku coba analisa nih, karena 4-5 novum ini adalah dalam bentuk bukti-bukti yang sifatnya menggambarkan, artinya adalah visual. Kalau sudah kita ketahui sih ya ada foto ya yang sudah beredar, salah satunya adalah baut yang dugaannya adalah daging dari Vina, kemudian dengan hal-hal lainnya. Apakah yang ditunggu ini adalah misalnya CCTV? Karena kita ketahui juga, kuasa hukum Peggy pun juga mempertanyakan sebenarnya. Kan dalam peristiwa 8 tahun lalu, polisi itu memang sudah mendapatkan ada 2 atau 3 CCTV, tetapi CCTV tersebut tidak dibuka. Bahkan juga polisi pun penyidik ya sudah mendapatkan handphone dari para terpidana, terus juga korban. Tetapi kenapa itu tidak dibuka juga? Dari kuasa hukum Peggy kan mengatakan bahwa saya yakin ya kalau seandainya ini dibuka, keyakinan kami itu justru ini akan lebih menguatkan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam peristiwa itu. Ya, ngomongin soal Peggy juga bahwa hari ini pun ada keterangan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengatakan bahwa Polda Jabar itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan yang diterima pada 12 Juli 2014 lalu dan itu memberitahukan bahwa penghentian untuk penyidikan Peggy Setiawan dan nantinya dari pihak kejaksaan pun akan membalas dengan memberikan nota pendapat juga untuk menghentikan penyidikan tersebut. Artinya Peggy Setiawan sekarang sudah aman, tidak bisa dilakukan penyidikan lagi. Kalau dia mau disidik lagi, ya harus dipanggilnya sebagai saksi, dan kalau dia mau dijadikan tersangka lagi, harus ada alat bukti yang sangat kuat, misalnya kayak sperma gitu ditemukan adalah miliknya Peggy, atau sidik jari, atau cairan dari Peggy di barang bukti Vina dan juga Eki. Hanya itu sih menurut aku yang bisa ngebuat posisi Peggy menjadi tersangka lagi. Selain dari itu, misalnya hanya keterangan saksi ahli, apalagi ahli pidana ataupun saksi peristiwa, sepertinya 2 jenis alat bukti tersebut kayaknya tidak bisa membuat Peggy Setiawan kembali menjadi tersangka. Makanya juga nggak heran, kita juga melihat hari ini ada pengakuan dari salah satu warga yang mengaku kesannya kayak diintimidasi gitu, karena dia ini ditanya-tanya terkait dengan sosok yang diduga ada banyak kemiripan ini dengan salah satu DPO-nya. Ya mudah-mudahan ini adalah pesan baik ya yang mau ditunjukkan sama Polda Jawa Barat bahwa mereka tidak berhenti sampai di sini saja untuk kasus dari Vina dan juga Eki. Untuk hakim yang akan menjadi ketua majelis hakim pada sidang PK 24 Juli nanti, ini adalah ketua hakim majelis hakimnya adalah Rizka Yunia, dan aku cek LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu adalah 1.160.200.000 rupiah. Menurut aku ini hartanya juga termasuk yang cukup wajar ya, tidak berlebihan, ya kurang lebih mirip lah dengan Hakim Eman. Kalau menurut penilaianku, karena 1 miliar zaman sekarang itu bukanlah harta yang fantastis gitu loh. Kayaknya banyak orang Indonesia yang punya uang 1 miliar, bahkan anak-anak ABG juga kayaknya penghasilannya lebih dari itu gitu. Dan mayoritas harta ini adalah berbentuk tanah dan bangunan di Brebes, nilainya itu sekitar 955 juta, merupakan hasil sendiri. Ada juga 1 mobil nilainya 80 juta dan 1 motor nilainya 5 juta rupiah. Sisanya itu adalah dalam bentuk kas dan juga harta bergerak lainnya. Kita punya harapan gede sih ya untuk persidangan Saka Tatal ini. Jujur secara pribadi kan kita mengakui di media massa pun juga sekarang juga ada 2 kubu gitu loh. Ada yang yakin bahwa Saka Tatal ini adalah pelakunya, ada juga yang nggak yakin Saka Tatal itu adalah pelakunya. Itu kan kita tahulah siapa-siapa aja yang yakin, siapa aja yang tidak yakin. Tetapi secara logika aja ya, kalau aku lihat dari profilnya Saka Tatal, dia kan bukan berasal dari keluarga yang high profile, bukan keluarga kaya raya yang butuh
kayak pencitraan dan sejenisnya. Dia bukan politisi, dia bukanlah pengusaha. Jadi tidak ada hal-hal yang menguntungkan dia untuk melakukan sidang ini. Ini adalah kayak basic need-nya seorang Saka Tatal secara psikologi. Usia dia masih sangat muda, 15 tahun pada saat dia ditangkap, tambah 8, artinya usia dia tuh sekarang sekitar 23 tahun. Usia-usia segini itu biasanya ada jiwa-jiwa berontak yang tinggi, apalagi kalau dia merasa diperlakukan tidak adil, itu biasanya kita punya menyimpan kemarahan. Nah, menurut aku kenapa Saka Tatal itu kekeh banget pengen mengajukan PK, walaupun dia sudah tidak ada lagi hukuman yang harus dijalankan, sudah selesai, tapi kenapa dia kesannya kayak cari masalah gitu sama penyidik. Ya udahlah, udah selesai kan hukumannya, mau ngapain lagi? Aku nih, ini yang ngebuat sebagian netizen tuh kayaknya yakin banget bahwa Saka Tatal itu tidak bersalah, karena kalau memang Saka Tatal sudah tidak akan lagi mendapatkan keuntungan banyak dari peristiwa ini, ya udahlah, damai hidupnya sentosa sekarang, di masyarakat juga nama dia sudah baik, kenapa kok mencari masalah begitu? Ya ini adalah salah satu bentuk yang memang dia ngerasa perilaku yang didapatkan selama ini tidak seharusnya. Ya, pada saat kita ngelihat video Saka Tatal 8 tahun lalu ini, kita bisa ngelihat betapa kebencian masyarakat saat itu terhadap Saka Tatal tinggi banget ya. Kan demo di luar yang menuntut dihukum maksimal, kemudian juga jangan mau hakim disogok. Menurut aku level apa ya? Aku tidak mau berkata yang terlalu negatif, tapi untuk berkata negatif untuk menunjukkan kebenarannya gitu. Karena hartanya mereka saja untuk makan sehari-hari, untuk kehidupan yang layak aja masih cukup sulit gitu loh. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya nepotisme atau korupsi. Kayaknya agak nggak masuk akal sih menurut aku. Jadi ya mudah-mudahan ini ada salah satu novum yang sedang dinantikan oleh Bu Titin. Aku yakin kayaknya novum ini adalah salah satu bukti yang berasal bisa aja foto atau rekaman Vina Eki waktu setelah olah TKP, waktu pokoknya sebelum 48 jam setelah kejadian. Karena bisa aja dari Polantasnya yang mendapatkannya, atau dari warga yang ada di sana, karena kan kita ketahui juga ada keterangan dari Oki ya, salah satu warga yang merupakan bagian pertama datang melihat kejadian Vina dan Eki, yang merupakan pemilik bengkel dekat TKP di jembatan tersebut, kan bilang bahwa pada saat dia datang, dia itu dikasih, sebelum dia datang tuh kan dia dikasih tahu sama pengendara motor, pemuda, ngasih tahu ke dia bahwa, Pak, itu ada kecelakaan atau ada 2 orang yang ada di jalan raya tersebut, saya mau lapor dulu ke Polsek. Akhirnya dia berserta temannya kan menuju ke lokasi TKP. Dan memang betul, pada saat di sana ada sosok Vina dan juga Eki yang sudah terkapar. Pada saat itu, menurut Pak Oki ini pun juga dikatakan sudah ada 4 orang yang berada di sana. 4 orang tersebut bukan bagian dari pelaku, tapi adalah warga. Dan dia pun juga diminta untuk membukakan kayak tali dari helm dan sejenisnya. Artinya adalah bahwa orang-orang yang bisa mengakses atau mendapatkan foto-foto atau detik-detik setelah kejadian itu bukan cuma dari pihak kepolisian. Apalagi kan kita tahu ya, karakter di Indonesia, kalau ada kejadian itu kan kita kepo ya. Mendekat semuanya, ngambil foto dan sejenisnya, itu kan bukan hal yang aneh terjadi kepada masyarakat di Indonesia. Ada sisi negatif, tapi di sini ada juga sisi positifnya. Dengan adanya pengambilan gambar-gambar itu, ternyata bisa menjadi salah satu, mudah-mudahan adalah novum yang kuat nanti pada saat di persidangan Saka Tatal di 24 Juli 2024 nanti. Mudah-mudahannya ini nanti sidangnya terbuka, walaupun tidak terbuka, paling tidak dari pihak kuasa hukum memberikan rekaman-rekaman gitu yang disebarkan ke media agar kita bisa membahas apakah ini masuk akal atau tidak. Karena PK itu sidangnya seperti sidang pertama kali di pengadilan negeri. Ada dihadirkan saksi baik dari pihak kejaksaan atau dari pihak mantan terpidananya. Karena kan Saka Tatal sudah bebas saat ini. Sekali lagi, Saka Tatal itu tujuannya cuma pengen membersihkan namanya sendiri untuk kepuasan psikologinya. Bukan untuk mencari nama baik karena dia akan mencalonkan diri mungkin sebagai bupati atau apa. Bukan itu tujuannya, adalah untuk
menyembuhkan psikologinya yang memang nggak bisa dipungkir ya. Ada rasa kemarahan dan kebencian, bahkan apatis yang aku lihat masih terlihat di beberapa kali pada saat aku melihat Saka Tatal melakukan wawancara di berbagai media. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.